Halo, saya Boy dan selamat datang kembali di Viperstalk. Seperti yang sudah kita pernah bahas sebelumnya di beberapa video yang lalu, bahwa jinak fruity series sepertinya tidak akan hadir hanya sekali saja. Sepertinya nantinya, pada saat itu saya katakan seperti itu, akan ada jinak fruity series versi yang lainnya. Dan hari ini, sebuah kebetulan yang luar biasa, saya dapat satu buah sampel, satu buah produk yang berupa jinak fruity series, dan yes, kali ini dengan batch atau dengan versinya yang kedua. Langsung aja yuk, karena sepertinya sudah banyak yang menunggu. Ini adalah jinak blackcurrant. Seperti apa dia? Kasih tahu. Dan ini adalah kemasannya jinak fruity series versi yang kedua, yaitu kali ini dengan blackcurrant jinak. Ya, sebelumnya sudah pernah ada juga di channel ini, yaitu jinak fruity series yang pertama dengan membawa notes rasa adalah mango jinak. Seperti teman-teman yang sudah tahu, bahkan bukan hanya di fruity series saja, di creamy series pun yang versi-versi sebelum ini jauh gitu ya, ada taro, ada ketan, ada dengan banyak macam-macam, bahkan susu, kopi, jinak gitu ya. Warna yang dipilih, warna yang jadi aksen, warna yang jadi penghias di kardusnya atau di kemasannya, menggambarkan apa rasa yang di dalamnya. Seperti yang kemarin adalah mangga dengan warna dominan kuning kehijauan, kuning dengan aksen-aksen hijau. Kali ini blackcurrant jinak membawa kurang lebih pattern, pola yang sama, dengan ya dasar yang cenderung hitam, kemudian warna aksen ini, warna ornamennya, warna detailing si tribalnya ini dengan warna putih supaya kelihatan dengan jelas, dan warna ungu. Ini keren banget, perpaduan antara hitam, putih, dan kemudian ungu dengan font warna biru neon, biru menyala. Ini keren sekali. Jujur banget, ini desainernya kemasan luar biasa pinter sih, otaknya awesome ya, luar biasa, karena bisa berpikir untuk segitu, menggambarkan rasa yang ada di dalamnya dengan paduan warna dan paduan font di kemasan depannya. Anyway, sekali lagi saya katakan, di sekelilingnya ada tribal gitu ya, ada tribal, ada hiasan-hiasan seperti lengkung-lengkung. ini keren banget. Ini juga ada di versi jinak yang lain. Asam manisnya kehidupan, oke. Blackcurrant jinak kali ini dengan warna blue neon, biru neon. Fruity series ini adalah varian yang keduanya, sebelumnya adalah mango jinak, itu fruity series yang versi pertama. Kemudian kita lihat sisi sebelah kanan ada tulisan REL dan peringatan, terus ada beberapa logo di situ, dikelilingi sekali lagi dengan tribal dan ya aksen yang keren. Jujur aja keren banget. Sisi bagian belakang kita bisa lihat adalah komposisinya NIC, kemudian USB PG, USB VG, Essence sertifikat. Saya harus tutupin bagian sini adalah Instagramnya. Diproduksi oleh CV Juara Rasa Tangerang Indonesia dengan logonya Koko Sarang dan Mildos di bagian sana. Dan seperti biasa ada quotes-nya. Di sini ada tulisan kecil, kehidupan adalah permainan, mainkanlah dengan bijak. Oke, makanya sekarang banyak orang yang suka main slot gitu ya. Oh, kayaknya nggak nyambung, bukan ke situ. Anyway, ya lanjut. Kita langsung aja ke bagian yang sisi satunya. Sekali lagi ada patternnya, pola si tribalnya ini mengelilingi sebagai frame atau sebagai bingkainya. PG-VG-nya adalah 3070 atau 70 VG 30 PG. Dengan kapasitas 60 ml menggunakan botol cabai gorilla. Terus kemudian kita kembali lagi ke bagian depan, asam manisnya kehidupan blackcurrant jinak fruity series versi kedua. Di sisi sebelah atas kita lihat sekali lagi adalah logonya Koko Sarang, Kowain, Sarang Vapers. Kemudian ada tulisan yang mengelilingi adalah blackcurrant jinak. Ya, sama seperti judulnya, atau ya ini adalah genrenya yang utama blackcurrant jinak di bagian sana mengelilingi. Akan tersedia dalam 3 dan 6 mg saja ya, mungkin fruity series. Kalau creamy sampai dengan 9. Terus kemudian tidak hanya 3 dan 6, ini sepertinya 3 mg karena tidak ditandai. Saya juga punya yang 6 mg nya, ini ditandai di titik di 6 nya itu, dan saya juga udah pakai juga di beberapa device saya. Langsung aja kita buka seperti apa dalamnya. Seperti yang saya katakan tadi, keren sekali. Itu perpaduan botol cabai gorilla dengan dominasi warna dasarnya adalah hitam, dan kemudian kali ini bukan lagi menggunakan tutup kuning, pakainya adalah tutup ungu seperti temanya yaitu blackcurrant. Keren sih ini, kok kepikiran gitu ya. Secara desain pun dipikirkan sampai ke fashionnya supaya menggambarkan blackcurrant banget. Sekali lagi ada frame dari tribal seperti itu. Kemudian di sini ada tulisan asam
manisnya kehidupan blackcurrant jinak fruity series dengan aksen warna ungu di bagian belakang dan tulisannya adalah biru neon. Kemudian sisi sebelah kanan sama REL komposisi diproduksi oleh ada IG dan kemudian Koko Sarang dan Mildos sudah bercukai. Cukainya adalah tahun mana cukai tahunnya, harusnya di bagian sini harusnya ya ada, mungkin yang bagian tersobek itu ya. Oh, bagian atas ini. Oke, bisa kelihatan ini adalah cukainya 2025 REL. Oke, dengan botol cabai gorilla, tapi yang tidak flat top ini adalah botol cabai gorilla yang biasa, yang standar gitu ya, yang tutupnya seperti nipple botol gitu, sepertinya capnya nipple. Dan ya, di bagian sini ada cukai. Sekali lagi kita pindah ke sisi paling sebelah kiri dari kemasan stikernya, ada tulisan sekali lagi, kehidupan adalah permainan, mainkanlah dengan bijak. 3 mg yang saya punya, si satunya otomatis di botol satunya adalah yang 6 mg. Di bagian sini ini juga sudah saya buka, sudah saya pakai dengan device yang saya punya gitu ya, beberapa device yang saya punya. 3 mg nya PGVG di bagian sini, 60 ml sekali lagi, peringatan di bagian sana, beberapa logo, dan ya ini kembali lagi ke bagian depan. Oke, botolnya tembus cahaya tapi stikernya memenuhi seluruhnya, jadi walaupun botolnya bisa tembus cahaya tidak perlu khawatir soal liquidnya akan terpapar kena sinar matahari, karena sekali lagi kemasan stikernya hampir bisa dibilang menutupi 90% bagian botol, jadi tidak perlu takut liquid Anda akan terekspos oleh sinar matahari. Yang bagus adalah kalau Anda bisa lihat ya bahwa di sana cairannya sangat bening sekali, artinya cukup bersih untuk dipakai. Saya sudah coba sekitar 3-4 hari ke belakang ini dan ya cukup bersih, cukup bening, tidak terlalu kotor di kapas. Jadi bahkan setelah 4 hari pun, besok pagi adalah hari keempat, kapas saya cenderung masih bersih dan masih clean. Mungkin ada sedikit kotor di bagian kapasnya, wajar gitu ya, karena mungkin kadar manisnya cukup manis, tapi secara liquid, secara kebeningan liquid, warnanya bisa kelihatan itu bening banget. Artinya pemakaian kapas tidak terlalu boros. Anda bisa singkirkan kekhawatiran soal ketakutan soal kapasnya boros. Anyway, saya pakai jinak blackcurrant ini dengan 3 device. Saat ini saya pakai dengan ini adalah Nitrous RDTA. Saya pakainya di, bisa kelihatan di sana, 0,41 ohm dengan 35 watt. Nanti bermainnya di situ. Ini adalah Nitrous 24 mm RDTA atau RDA with tank. Kemudian saya juga pakai di B80 sorry ya, Anda bisa lihat warnanya liquid sangat bening sekali, jadi tidak perlu khawatir gitu ya. Ini adalah RBA bawaannya B80. Saya juga pakai di situ, digunakan dengan 34,5 ohm 0,31 watt kurang lebih di situ gitu ya, bisa kelihatan ya. Nanti 35 deh pakainya supaya sama dengan yang satunya, 35 watt 0,31 ohm di situ. Dan kemudian saya juga pakai untuk mewakili pot system, 2 ini saya pakai dengan 3 mg dan 3 mg. Saya pakai yang satu lagi adalah dengan ini, dengan Sun Dynasty. Saya pakainya yang 0,6 ohm. Oke, 0,6 ohm di sana, saya pakai di sini dengan Sun Dynasty supaya mewakili untuk pot system. Apakah 3070 bisa dipakai di pot system? Bisa kalau resistensinya memadai. Makanya saya pakai di 0,6. 0,8 kurang disarankan, walaupun juga sebenarnya bisa. Oke, seperti itu. Ini adalah device yang saya pergunakan. 3 device kesayangan saya untuk saya icip dengan blackcurrant jinak. Jadi habis ini kita akan balik ke atas, kita akan ngobrol sedikit lagi tentang persepsi dan impresi saya selama kurang lebih 3 hari 4 hari pemakaian blackcurrant jinak ini. Kita balik ke atas, saya tahu. YouTube dengan segala algoritmanya sangat membenci vape dan industri yang kita cintai ini. Satu-satunya cara untuk melawan hanyalah dengan mensubscribe semua konten tentang vape dan men-share sebanyak-banyaknya ke segala tempat yang teman-teman tahu dan teman-teman bisa. Dan plus satu lagi, mohon jangan pernah berkomentar tentang minta link, minta alamat toko, berapa harganya, dan websitenya di mana, tentang apapun yang direview di channel ini. Kenapa? Karena itu berkemungkinan berakibat kepada di-ban-nya channel ini. Yuk, sekarang kita kembali lagi ke reviewnya, guys. So, itu tadi adalah blackcurrant jinak fruity series versi kedua dari Koko Sarang dan Mildos. Oke. Seperti teman-teman mungkin sudah pahami bahwa saya bukan pecinta dingin, tapi sesekali saya pribadi untuk pemakaian DTL masih menyukai menggunakan liquid dingin, terutama pada saat-saat pergantian cuaca. Ya, kalau teman-teman tahu ini adalah sekitar bulan
April ya, menjelang pertengahan April mulai musim panas, masuk ke arah musim panas gitu ya. Dan kalau malam udaranya cukup gerah, jadi kita kadang saya pun butuh gitu ya yang seger-seger, yang enak di badan, fresh gitu ya, membuat apa ya, bahkan tenggorokan pun jadi lebih lega ketika mengasup atau mendapatkan liquid-liquid yang agak dingin. Karena ketika creamy terus kadang juga ngerasa jenuh, ngerasa bosan juga. Anyway, kita mau coba dulu hasil uapnya. Ini saya pakai dengan yang 3 mg 30-70 rasionya, yang dengan nitrous 24 mili RDA with tank, dipakai dengan 0,41 ohm 35 watt. Seperti ini hasil uapnya 3 mg. Kita coba. (30-70) memang diciptakan untuk teman-teman yang menyukai detail style gitu ya, dan memang ini liquid yang jujur aja cenderung manis gitu ya, lebih manis daripada, ya teman-teman tahu semua liquid jinak series itu adalah liquid yang ditujukan, diperuntukkan untuk teman-teman pecinta detail style yang menyukai manis. Jadi otomatis liquidnya kebanyakan manis. Dan sama dengan yang di mango jinak sebelumnya, blackcurrant jinak ini pun selain rasa buahnya yaitu blackcurrant, di sini kalau di mangga ya berarti di mangga ada gitu ya, mangga. Di sini juga menggunakan tingkat dingin yang kurang lebih sama, yaitu sudah lebih daripada medium, sangat jauh dari medium. Tapi kalau dibilang super strong belum, tapi kalau strong mungkin pas. Jadi angkanya kalau dari 0 sampai 100 atau 0 sampai 10, tingkat dinginnya saya katakan di angka 85. Ini bagus, mengingat bahwa beberapa orang mungkin nggak cocok ketika menggunakan liquid yang over dingin, karena akhirnya flavornya tertutupi oleh rasa dingin, jadi rasa buahnya sendiri jadi nggak kelihatan karena ya terlalu dingin gitu ya. Dan di rasa yang strong dingin ini, dinginnya strong, tidak terlalu very strong gitu ya, tidak sampai yang strong banget atau sudah di atas medium. TH-nya pun masih kerasa, masih cukup terasa, antara 3 dan 6 masih cukup kerasa. Tadi udah 3 mg. Kita coba selagi yang ini adalah dengan AEAYO. Ini saya pakai juga dengan 3 mg-nya. Satu kali lagi saya katakan, di sini saya pakai di 35 watt dengan pemakaian 0,31 ohm. Seperti ini hasil uapnya PGVG 30-70 dengan 3 mg. Yuk. Dinginnya kerasa lebih padat ketika di AEAYO, jadi kayak mampat gitu ya. Jadi sedikit bukan delay ya, tapi berada di tengah. Jadi flavornya itu duluan, kemudian dinginnya belakangan, kemudian flavornya lagi di bagian belakang. Beda dengan di atomizer, ketika atomizer ini cenderung rasa dan dingin langsung bercampur sejak pertama kali keluar semuanya. Di sini agak sedikit delay. Tapi masih sama enaknya juga 3 mg. Dinginnya kerasa juga gitu ya. Di AEAYO pun masih cukup dingin. Kemudian saya yang pakai di Sun Dynasty ini adalah untuk mewakili pot system. Saya pakai di 23 watt 0,6 ohm dengan airflow terbuka lebar. Ini yang 6 mg nya, seperti ini hasil uapnya. Kita coba. RDL style. Dengan airflow yang dikecilkan, lebih kecil daripada AEAYO style maupun dengan RDA gitu ya. Airflow yang di pot system pastinya akan jadi lebih sempit gitu ya, lebih RDL lebih sempit. Dinginnya jadi makin nonjok, jadi makin tajam, jadi kayak langsung nusuk di tenggorokan gitu. Dan rasanya manisnya pun promote jadi jauh lebih tinggi ketika dipakai dengan RDL pot system. So overall untuk 3 dan 6 mg nya neck strength-nya cukup banget gitu ya, walaupun dia liquid dingin, juice dingin, biasanya apa ya, sensasi dingin itu akan menutupi sedikit TH dari liquid. Betul, di sini pun juga tidak bisa maksimal dibandingkan ketika dengan creamy, pasti akan sakit sekali gitu ya, 6 mg nya jauh lebih sakit. Tapi TH-nya masih ada walaupun dingin gitu ya. Kadang orang ngerasa wah kalau dingin TH-nya berarti ketutup dong. Enggak, di sini enggak. Di sini masih terasa banget ada TH di sana.
Dan manis saya boleh akui bahwa dari 0 sampai 10 manisnya di angka 9 bahkan gitu ya. Cukup manis, terutama karena dia blackcurrant, kalau nggak manis juga aneh gitu ya. Dinginnya tadi saya sudah katakan sekitar ya 8,5 cukup dingin gitu ya. Sudah di atas medium, sudah bisa dibilang strong, tapi bukan yang very strong banget sampai dia menghilangkan rasa flavor buahnya. Rasa buahnya tidak hilang, jadi jangan khawatir. Dan kemudian rasa manis, next strength sudah ada, dan kemudian sebenarnya jarang yang suka blackcurrant, atau boleh dibilang blackcurrant ini cenderung rasa yang cukup ada yang menggemari, cuman ketika orang tidak menyukai pasti sangat tidak menyukai. Jadi kalau kemarin rasa yang pertama adalah rasa mangga, itu rasa yang aman, hampir semua kalangan pasti suka. Beda dengan blackcurrant. Blackcurrant ini ada orang yang suka, kalau suka pasti suka banget, sukanya menggemari, menggilai banget. Tapi ketika orang tidak suka blackcurrant, bahkan dengan baunya saja mungkin anti. Kalau saya boleh gambarkan blackcurrant jinak ini, mungkin baunya, aromanya, output rasa yang dihasilkan di ruangan kurang lebih hampir sama seperti permen Fox yang warna ungu. Atau kalau teman-teman ada tahu sugus blackcurrant atau relaksa yang warna ungu, kurang lebih hampir sama dengan dingin yang lebih dingin daripada permen-permen yang tadi saya sebutkan. Tingkat manisnya kurang lebih sama. So ini sesuatu yang menarik. Selamat datang blackcurrant jinak. Ini adalah Fruity Series versi yang kedua, dan sepertinya saya pribadi, karena saya adalah pecinta blackcurrant, saya jauh lebih suka blackcurrant daripada mangga. Ini saya nggak akan rela untuk dibagi-bagi, saya akan pakai sendiri sampai habis. Bahkan ketika 6 mc nya di sini rasanya jauh lebih nampol daripada jus fruity yang kebanyakan beredar di luar sana. So gitu dulu aja, saya Boy dari Vapor Store. Keep on vaping, stop smoking, masih terus vape scene Indonesia.